Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar kalkulus di ruang belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 5, bab 6, dan bab 7 tentang turunan dan aplikasi turunan. Nah, oleh karena itu jangan di-skip videonya, nonton sampai habis ya. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi bersama aku Adrian, selaku pengajar dari kelas ruang belajar. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan ketujuh atau materinya tentang turunan fungsi juga, tapi bagian tiganya, ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama ada turunan implisit, ya. Jadi bentuknya bentuk implisit nantinya, terus ada juga turunan tingkat tinggi, ya. Turunan tingkat tinggi ini ibaratnya turunan lebih dari satu kali. Habis itu nanti penerapan ya, penerapan dari turunan fungsi dalam bentuk soal cerita tentang lanjut terkait gitu ya. Dan ada juga diferensial dan aproksimasi gitu. Nah, kita bahas yang masuk kita ke topik pertama yaitu tentang turunan implisit ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu implisit itu bentuknya gimana sih gitu ya. Nah, kalau eksplisit mungkin kita sama-sama tahu bentuknya ya Y sama dengan Fx. Artinya apa? Y sama dengan bla 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 Fx itu adalah bentuk eksplisit ya. Nah, sekarang kalau bentuk implisit gimana? Bentuk implisit biasanya itu bentuknya adalah ketika X dan Y-nya itu bersatu di dalam sebuah fungsi. Contohnya ini, Y dikurang 2X min 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk implisitnya gitu. Jadi kalau bentuknya kayak gitu, itu dinamakan implisit ya. Nah, misalnya Y dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya implisit. Nah, kalau eksplisit gimana? Eksplisit berarti Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, ini bentuk eksplisit gitu. Nah, jadi kita nanti bisa mencari turunan dalam bentuk implisit maupun eksplisitnya. Gitu. Nanti menggunakan apa? Menggunakan metode-metode yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, bab 5 dan bab 6. Gitu. Nah, gimana cara langkah-langkahnya? Yang pertama, kita turunkan kedua-dua ruas. Jadi ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Nah, habis itu kita menggunakan aturan rantai. Kalau dia bentuknya fungsi dalam fungsi, berarti kayak kemarin gimana turunannya. Intinya kita menggunakan aturan rantai nantinya, teman-teman. Oke. Nah, baru nanti yang ada di Y per dx itu juga kita apa? Kita satukan gitu. Nah, jadi Y itu turunannya apa? Turunannya adalah dy dx gitu. Atau bentuk lainnya Y absen gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertemu bentuknya Y itu kita turunkan, maka buat aja dy dx gitu. Oke, kita next lagi ya. Nah, ini contohnya. Jadi katanya tentukanlah dy dx dari 4x kuadrat Y ya. Oke, kita masukkan soal nomor satu ya, nomor satu dari turunan implisit. Jadi bentuknya 4x kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Nah, di sini kita bisa mencari turunannya menggunakan bentuk implisit maupun eksplisit. Nah, kalau bentuknya eksplisit ya, berarti kita buat dia Y. Jadi Y sama dengan dulu gitu. Nah, kita lihat 4x kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Berarti kita keluarkan Y-nya ya, sehingga sisanya 4x kuadrat dikurang 3 dikali Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Habis itu kita kali silang ya, berarti ini ke bawah jadinya. Jadinya Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 per 4x pangkat kuadrat X 4x kuadrat dikurang 3 gitu. Nah, ini nanti gunakan rumus turunan U absen V dikurang U V absen per V kuadrat gitu. Jadi nanti cari turunannya sehingga kita bisa pakai rumus rumus ini gitu ya. Nah, sehingga nanti kita sederhanakan jadi seperti ini. Ini bentuk eksplisit. Mungkin kalau bentuk eksplisit sudah kita pelajari ya kemarin. Nah, yang aku mau jelaskan itu tentang bentuk implisitnya ya. Jadi bentuk implisit ini sebenarnya tergantung pilihan teman-teman.
Kalau lebih mudah yang eksplisit, maka lakukan aja eksplisit gitu ya. Kecuali memang diperintahkan menggunakan bentuk implisit gitu. Tapi biasanya bentuk implisit ini digunakan ketika bentuk fungsinya itu susah atau kita susah menjabarkan menjadi bentuk Y sama dengan itu. Jadi caranya adalah kita tinggal langsung kita turunkan yang di kiri, kita turunkan yang di kanan. Nah, ini turunannya kan bentuknya apa? Perkalian kan? Antara perkalian ini kan bisa kita jabarkan ya. Nah, antara perkalian d dx ya kan 4x kuadrat y ya. Berarti perkalian antara 4x kuadrat dan y ya. Nah, berarti kalau turunannya gimana jadinya? Ingat rumusnya apa? U absen V ditambah U V absen ya kan? U absennya apa nih? U absennya adalah 8x ya kan? Nah, V, V-nya berarti Y ya kan? Besok ditambah U-nya apa? 4x kuadrat. Nah, turunan Y apa? Ya, turunan Y adalah dy dx. Nah, gitu. Jadi ingat aja turunan Y itu adalah dy dx, makanya muncul ini ya. Nah, ini untuk di eh, yang ini baru ya. Nah, baru dikurang 3Y. Nah, kan berarti d dx min 3Y ya. Nah, ini turunannya apa jadinya? Min 3 kali dy dx gitu. Kan min 3 ini konstanta. Nah, berarti min 3 tetap, ya ini tinggal diturunkan si y-nya. Berarti jadinya dy dx gitu. Maka di sini jadinya 8x y ditambah 4x kuadrat per dy dx dikurang 3 dikali dy dx. Sama dengan ini turunannya apa? Ini turunannya 3x kuadrat, ini turunannya 0. Berarti tinggal 3x kuadrat gitu. Nah, ini kan ada sama-sama dy dx kan? Yang sama-sama dy dx kita letakin di satu ruas, yang nggak ada hubungannya diletakin di ruas lainnya gitu. Maka yang ini kita letakin satu ruas dulu. Jadinya apa? Aku pindahin sini ya, karena ini di skip satu jalan. Berarti jadinya 4x kuadrat dy dx, ya kan? Dikurang 3 dy dx, ya kan? Sama dengan, berarti yang ini, yang 8x ini kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya apa? 3x kuadrat dikurang 8xy. Nah, baru kita, karena sini sama-sama ada dy dx, ya. Berarti jadinya apa? Ini kita keluarkan, berarti 4x kuadrat dikurang 3, gitu. Berarti ini 3x kuadrat dikurang 8xy, ya. Nah, makanya muncul yang ini. Nah, habis itu tinggal kita kali silang aja. Berarti yang ini jadi ke bawah, karena tanda sama dengan ya. Maka turunannya adalah 4x kuadrat dikurang 8xy per x kuadrat dikurang 3 gitu. Nah, sekarang ya, kan di sini ada apa namanya? Ada y ya kan, ada y-nya. Nah, berarti y-nya ini sama dengan apa gitu ya? Sama dengan apa? Nah, kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat y itu sama dengan ini kan x pangkat 3 dikurang 1 per x kuadrat dikurang 3. Jadi kita balikin lagi. Kalau kita pengennya bentuknya dalam bentuk x gitu ya. Kalau mau x semua gitu ya. Tapi kalau memang nanti sulit, bentuknya sulit, kita susah mendapatkan y-nya, itu dalam bentuk ini aja nggak apa-apa gitu. Tergantung konteks soalnya nanti teman-teman. Oke, itu untuk turunan implisit ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang turunan fungsi ya pangkat rasional. Jadi kalau kemarin kita pangkatnya pangkat bilangan bulat, sekarang pangkatnya pangkat rasional. Nah, sebenarnya sama aja ya, sama aja dengan apa namanya? Yang pangkat bilangan bulat. Jadi eh, pangkatnya diturunkan ya kan dikali dengan x pangkat pangkat sebelumnya dikurang 1 gitu. Jadi rumusnya sama aja. Jadi bentuk bilangan bulat atau bilangan rasional pun masih oke gitu. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya karena materinya lumayan simpel sini. Nah, sekarang kita ngomong tentang turunan tingkat tinggi. Ya. Nah, turunan tingkat tinggi itu gimana? Turunan tingkat tinggi, ya, itu ibaratnya turunan yang lebih dari satu kali. Nah, contohnya ini ada turunan yang pertama, turunan kedua, gitu ya, dan turunan selanjutnya sampai turunan ke n. Nah, biasanya di turunan tingkat tinggi ini, ya, biasanya di turunan tingkat tinggi ini kita menentukan rumus turunan ke n-nya, gitu. Jadi kita nanti kita turunkan sebanyak berapa kali, gitu ya.
sampai ketemu pola nantinya, ya. Polanya gimana? Nah, contohnya ini. Nah, katakan tunjukkan turunan ke N dari Y sama dengan 1/X gitu. Nah, pertama kita turunkan dulu, ya, turunan pertamanya jadinya -1 X pangkat -2. Habis itu kita turunkan lagi, jadinya -1 kali -2 X pangkat -3. Nah, ini kan sama aja dengan -1 dikuadratkan 2 faktorial, karena 2 kali 1 kan. Ini kan 2 faktorial. X, karena ini -3, ini -2, berarti jadinya -2 ditambah 1 ya. Ini kan -3 ini bisa kita buat min dalam kurung 2 tambah 1. Nah, kita turunkan, turunkan, turunkan. Rupanya ada pola yang apa ya, ada membentuk sebuah pola jadinya gitu. Oh, rupanya di sini polanya adalah kalau ketika kita turunkan 4 kali, ya, berarti di sini 4, di sini 4 tambah 1. Kalau 3 kali, ini 3, ini tambah 1. Berarti jadinya kalau kita buat kesimpulan, ya, kalau kita turunkan sebanyak n kali, maka jadinya -1 pangkat n, ya, n faktorial, ya, X pangkat negatif dalam kurung N tambah 1 gitu. Jadi kalau kita turunkan yang ke 100 itu. Berarti tinggal kita masukin aja N-nya gitu. Nah, jadi untuk turunan tingkat tinggi, kita hanya menentukan nanti rumusnya gimana. Dan biasanya, misalnya kita udah dapat rumusnya, disuruh tentukan turunan ke N. N-nya misalnya 100 gitu. Nah, kita menentukan lagi gitu. Biasa soal-soalnya seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, kita masuk ke materi berikutnya, itu tentang laju terkait, teman-teman. Jadi, laju terkait ini sebenarnya salah satu aplikasi dari tadi mungkin kita udah pelajari di bab pertama, bab 5, gitu ya. Nah, kita kan ada ngomong bahas tentang kecepatan-kecepatan atau tentang laju, gitu. Nah, di sini kita menggunakan ya turunan, aplikasi turunan dalam persoalan nyata, gitu ya, yaitu laju terkait. Nah, ini contoh soalnya, ya. Jadi di sini seberapa cepat ketinggian air, jadi ini harus dibaca pelan-pelan ya, ketinggian air di dalam silinder, ya, tegak, berjari-jari 1 meter, turun, ya, jika silinder dialirkan dengan laju 3.000 liter per menit, gitu. Nah, jadi di sini kita ditanya apa? Berarti di sini kita ditanyakan tentang ya kecepatan dari ya atau laju dari ketinggian airnya. Nah, ini ya. Berarti kalau laju dari ketinggian air berarti apa ini? Ya, berarti dia ya dH per dt. Jadi artinya kalau ada ngomong tentang laju, kecepatan kayak gitu-gitu, maka langsung aja kalian fokuskan ke dH per dt. H ini tergantung bentuk soalnya. Ini kan ketinggian. Ketinggian itu kita anggap H gitu ya. Maka jadinya dH per dt. Kalau ditanya panjang, berarti panjang apa satuannya? Nanti tergantung pemisahan kita juga nantinya. Nah, habis itu katanya ya air itu dialirkan ya jika silinder dialirkan dengan laju 3.000 liter per menit. Jadi dia lajukan ini apanya? Nah, apanya nih 3.000 liter per menit gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, berarti kita ngomong tentang volume dari air yang ada di silindernya, ya enggak? Air yang ada di silindernya, ya. Berarti ini jadinya apa? Laju dari volumenya, gitu. Karena silinder kan bentuk volume ya. Nah, berarti dia akan apa namanya? Akan menjadi laju dari volumenya. Nah, di sini ada kata-kata ya turun, ya. Turun berarti kecepatannya ini ya akan menjadi minus gitu. Kalau naik berarti plus ya. Jadi kalau negatif, berarti dia bahasa-bahasa negatif, maka teman-teman langsung connect dengan, oh iya ini karena turun dia jadi negatif gitu. Jadi nanti beda ya, beda. Meskipun kadang-kadang hanya tandanya aja, tapi kan apa untuk pendefinisian dan nanti kesimpulannya juga akan berbeda gitu ya. Nah berarti ini min 3.000 liter ya, min 3.000 liter per menit ya, per menit. Nah, jadi di sini mungkin nih udah aku jelaskan juga, mungkin kita baca dulu. Misalkan T adalah waktu dalam 1 menit,
dan V adalah volume air dalam silinder dalam satuan meter pangkat 3, atau ini sama juga dengan liter ya. Dan H adalah tinggi ya. Ini tergantung kita aja memisalkannya gimana ya. Kan biasanya tinggi itu T, karena sini ada waktu, berarti T itu nggak boleh tinggi lagi gitu. Nanti DT per DT jadinya kan. Nah itu tergantung kita nantinya. Nah, habis itu ya, baru kita eh, ubah yang merupakan fungsi dari waktu. Ya ini kan cuma jelasin aja ya. Nah, jadi kan konstan. Jadi volume ini dia akan berubah seiringnya waktu. Makanya VT jadinya kan. Dan juga H ini juga tergantung waktunya juga nantinya gitu. Nah, berarti kita butuh ya. Berarti kita butuh mencari DHDT. Nah, gimana cara memunculkan DHDT ya? Ketika kita hanya mempunyai yang diketahuinya dV per dt ya. Nah, berarti ingat aja teman-teman, kita punya rumus dari ya. Jadi kita kaitkan antara dH/dt dengan dV dt ini. Ingat aja, rumus dari silinder atau tabung ya, dari volume silinder atau tabung itu apa? Volume sama dengan pi r kuadrat H atau pi r kuadrat T biasanya ya. Nah, karena T di sini adalah waktu, maka jadinya pi r kuadrat H gitu. Nah, berarti dari sini kita harus menjadikan ada dV dan ada dH. Karena kan kita butuh dH per dt-nya, ya enggak? Bukan H-nya gitu. Nah, berarti kita apakan di sini? Nah, ingat aja, ada apa kan? Turunan implisit, ya. Turunan implisit gimana tadi, ya? Berarti kita turunkan kiri dan kanannya, gitu. Karena kita butuh dH dt, ya. Nah, berarti yang awalnya V sama dengan pi R kuadrat H, itu kita turunkan kirinya, kita turunkan kanannya, gitu. Nah, tadi jelas ya, jari-jari ini konstanta, karena dia tidak akan berubah, ya. Dan pi-nya itu juga konstanta. Sehingga yang kita turunkan hanya si H-nya, ya. Berarti ketika kita turunkan, jadinya apa? dV per dt sama dengan, ini kan konstanta, berarti kita letakin di depan aja ya. Pi R kuadrat dikali turunan dari H. Turunan dari H apa? dH per dt. Gitu. Nah, setelah dapat informasi ini, ya kan, baru kita substitusi aja. Nah, substitusinya gimana jadinya? Ya, kita substitusi aja kan. dV dt-nya 3000, ya kan? Berarti jadinya eh, min 3000 per, kok per sih? Min 3000 sama dengan, nah R-nya tadi informasinya apa? Nah, ini berjari-jari 1 meter. Berarti pi, ya, R-nya disubstitusi aja, dikali, yang ini yang kita cari kan? Nah, habis itu apa? Ya, nah ini kan min 3000, ini benar ya. Nah, min 3000 sama dengan pi kali 1 kuadrat kali DH/dt. Berarti DH/dt-nya apa? Adalah min 3000 per pi gitu. Ya. Nah, per pi jadinya. Jadi DH/dt adalah min 3000 per pi. Ini karena di sini bisa di apa ini ya? Eh, bisa di apa namanya? Bisa diubah ya. Nah, ini kan dalam bentuk liter ya. Ini bentuk liter. Nah, ini kan 3000-nya per liter ya. Tapi di sini kita butuhnya dalam bentuk meter ya. Nah, coba kita apa? Kita baca. Oh ya, ini karena jari-jarinya meter, maka di sini harusnya meter juga ya. Makanya di sini dijelaskan yang awalnya liter per menit, jadinya ini eh, min 3 meter kubik per menit ya. Jadi kalau dari liter ke meter ya, pangkat 3 itu kita dibagi 1000. Kenapa bagi 1000? Karena liter itu adalah desimeter kubik gitu. Nah, maka ini jadinya jadi 3 aja ya. Nah, berarti min 3, ini juga min 3. Nah, berarti DH/dt-nya ya, itu sama dengan min 3 per pi ya, meter per menit gitu. Nah, ini berapa kan di sini udah dikasih tahu ya, bahwa hasilnya adalah min 0,9549.
Nah, lajunya itu bukan bahasanya bukan minus ya. Kalian jangan buat dia akan kecepatan minus sekian-sekian, enggak. Tapi kalau minus ini artinya apa? Dia akan berkurang atau ketinggian air itu akan berkurang ya dengan kecepatan sekian beriringan dengan kecepatan dari volume silindernya juga gitu. Jadi dia akan berkurang tuh ya. Akan berkurang dengan kecepatan min 3 per pi meter per menit gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini, airnya itu kan di keran ini ya. Di volume dari silinder ini kan berkurang min 3.000 liter per menit katanya, ya kan? Nah, otomatis ini akan turun kan tingginya kalau kita lihat ilustrasinya. Akan turun gitu kan. Nah, makanya kecepatan dari penurunan dari DHDT itu ya berarti ya berkurang sekitar 0,9 sekian tadi kan. Nah, itu artinya. Oke, itu untuk tentang laju terkait. Jadi teman-teman untuk laju terkait ini ya, teman-teman fokus apa yang ditanya dan apa yang kita punya. Nanti hubungkan. Jadi hubungkan itu misalnya yang kayak tadi, yang kayak ini kan, kita punya volume dan ketinggian. Berarti cara menghubungkannya gimana? Oh iya, rumus volume ada tingginya juga. Kalau kita butuh kecepatan dari ketinggian air, berarti kita tinggal turunkan kiri dan kanannya sehingga nanti dapat DHDT-nya gitu. Bacanya jangan DH per DT ya, tapi DHDT. Biasa ada dosen yang marah kalau kita baca DH per DT. Karena dia bukan dibagi gitu bahasanya. Oke? Nah, itu untuk tentang laju terkait teman-teman. Jadi eh, bahasan di bab 7 ini ya, tadi kita bahas tentang turunan implisit yang berguna di laju terkait juga, dan kita juga bahas tentang turunan tingkat tinggi ya. Nah, turunan tingkat tinggi ini biasanya kita menentukan rumus turunan keberapa gitu. Sehingga kita nggak perlu menurunkan sebanyak, misalnya nih suruh 100 kali, nggak mungkin kita turunkan 100 kali kan, habis dong waktunya. Nah, jadi untuk di materi UTS ini hanya sampai sini aja teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan dan good luck untuk ujiannya nantinya gitu. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di next video. Dan jangan lupa pantengin terus ya Ruang Belajar dan Pivot Solution. Aku cukupkan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang diferensial dan aproksimasi ya. Nah, jadi ini merupakan materi tentang pendekatan ya, pendekatan yang bisa kita lihat juga dari turunan gitu. Nah, untuk definisinya, untuk diferensial, misalkan Y sama dengan Fx, fungsi terturunkan terhadap perubahan bebas X, maka delta X adalah eh, arbitrary increment ya pada perubahan bebas X, serta dx disebut diferensial dari perubahan bebas X ya, yaitu delta X. Nah, artinya apa ya? Nanti kalau kita fungsi kita terturunkan gitu ya, nanti ada muncul delta X gitu ya. Nah, di sini nanti delta X ini sebagai apa? Ya, itu disebut dengan diferensial dari perubahan bebas X gitu ya. Nah, kalau delta Y adalah perubahan pada perubahan Y ketika X berubah dari X ke X tambah delta X. Jadi awalnya X, eh, kita naikin lagi, jadi ditambah delta X gitu. Sehingga delta Y itu apa? F ketika X tambah delta X dikurang Fx gitu. Dengan bukan ini DY disebut dengan diferensial dari perubahan tak bebas Y gitu. Sehingga artinya apa? Artinya ya DY itu sama dengan adalah F absen X dari DX gitu. Nah, DY beda ya kalau sama DY DX ya. Kalau DY DX kan menjelaskan tentang diferensiasi ya, atau tentang turunannya. Kalau ini bukan tentang turunan ya, tapi ini diferensial aja, diferensialnya ya, diferensial dari perubahannya gitu. Nah, kalau di sini contoh soalnya kita disuruh tentukan DY, berarti kita pakai rumus ini aja teman-teman
yang pertama, misalnya yang A gitu ya. Berarti DY-nya apa nih? DY-nya berarti tinggal kita turunkan aja ini kan. Berarti jadinya 3x kuadrat dikurang 3, ya kan? Nah, ini dx gitu. Nah, sesimpel itu untuk diferensial ya. Nah, jadi teman-teman tinggal turunkan aja fungsinya, habis itu tambahkan dx nantinya. Gitu, untuk menentukan dy. Nah, sekarang kita masuk ke aproksimasi. Jadi teman-teman jangan kalau bingung ya, kalau bingung kita, oh ini apa artinya? Fokus aja ke rumus-rumusnya gitu. Kalau aku biasanya belajar kayak gitu. Jadi kalau udah bingung dengan apa definisi bla-blanya dengan gambarnya, ya kita masuk aja ke dalam rumusannya. Karena itu yang penting, itu yang paling penting juga gitu. Ya. Nah, aproksimasi ya, kita misalkan pada gambar ini ya, suatu increment delta X menghasilkan increment delta Y yang bersesuaian ya. Nah, ini mana delta X? Nah, ini kan si apa namanya? X ya ke X tambah delta X. Ini kalau kita apa kan jadinya fx ya. Ini fx ya. Nah, ini jadinya apa? Ini menuju ini ya. Ini jadinya untuk fx-nya. Nah, ini dari sini increment ini untuk si apa namanya? Si dy ya jarak ini dy-nya atau diferensialnya gitu ya. Nah, yang dari sini increment di sini itu adalah delta x-nya gitu. Nah, delta y sorry, delta y. Nah, delta x-nya mana dari sini ke sini ini delta x namanya ya. Nah, kalau dari gambar ini aproksimasi itu ibaratnya kita melakukan kayak pendekatannya atau dia akan nilainya hampir sama gitu. Nah, jadi nilai hampir sama itu gimana cara carinya? Kan biasanya kita menghitung sebuah nilai, ada yang kalkulator tuh kalau di kalkulator ya. Nah, itu biasanya kan apa namanya? Komanya banyak-banyak tuh. Kita nggak bisa menentukan hasil yang memang pastinya gitu. Atau kita harus menggunakan kalkulator dulu, nggak bisa langsung mencari pakai eh, tulisan atau cara lainnya gitu, harus kalkulator. Nah, aproksimasi ini membantu kita menghitung sesuatu tanpa kalkulator nantinya. Nah, tapi kalau ada kalkulator, mending kalkulator gitu ya. Nah, jadi rumusnya nanti f x tambah delta x itu aproksimasi terhadap fx ditambah dy atau sama dengan fx ditambah dy. Tadi kan ini kan f delta x f absen x kali delta x gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ingat nantinya ya. Yang teman-teman harus ingat nantinya gitu. Nah, aproksimasi itu yang ini teman-teman ya. Jadi fungsi ini ingat ya, ini fungsi X ditambah delta X gitu. Nah, contohnya ini ya, dibutuhkan suatu nilai aproksimasi untuk bukan delta ya, akar dari 4,6. 4,6 biasanya kan kita nyari kalkulator ya. Nah, berarti kita kalau secara simpelnya dari soal kita udah tahu bahwa fungsinya itu apa? Fungsinya itu udah pasti delta X. Bukan delta X, akar X, sorry. Akar X gitu kan. Nah, berarti yang X tambah delta X-nya apa? Ya, berarti yang di dalamnya gitu. Yang di dalamnya. Nah, di dalamnya kan 4,6. Berarti X tambah delta X-nya itu sama dengan 4,6. Nah, untuk X-nya itu kita ambil yang bulatnya. Ya. Jadi X itu yang ambil yang bulatnya, yang mana dia bisa kita hitung langsung menggunakan fx-nya. Nah, caranya gitu ya. Berarti ini jadinya 4, ya kan? 4 kan? Ditambah 0,6, ya enggak? Berarti delta X-nya adalah 0,6-nya. Gitu. Ya. Nah, berarti di sini kita masukin kan? Berarti fx kita buat di sini ya. Eh, f di sebelah aja ya. Nah, ini. Nah, ini udah ada apanya. Nah, solusinya ya. Kayak tadi kita buat ya. Ini kan kalian pasti bingung ya lihat ininya. Mungkin aku buat di sini aja deh. Nah, tadi kan kita punya akar 4,6 ya. Tadi itu mungkin bingung lah nontonnya atau melihatnya gitu ya. Berarti kalau kita punya f x ditambah delta x ya, berarti kita sepakat fx-nya itu sama dengan akar x ya kan karena bentuknya bentuk akar. Habis itu yang di dalamnya berarti x ditambah delta x-nya apa? 4 ditambah 0,6. Kenapa? Kenapa harus 4? Kenapa enggak 2? Kayak 1? 1 kan bisa juga.
Karena kita pengennya yang lebih besar ya, dan delta X-nya tidak terlalu besar juga gitu ya. Biar nanti hasilnya juga maksimal dan teman-teman juga nggak susah mencarinya nantinya. Nah, tadi rumusnya kan fx ditambah delta X itu sama dengan, bukan sama dengan, aproksimasi fx ditambah ya f absen X atau dy ya. Nah, dx kayak gini ya. Nah, berarti ini aproksimasi kalau dia f apa namanya 4 ditambah 0,6, berarti jadinya akar 4 ditambah. Nah, ini turunannya apa? Berarti kita cari turunan dari fx kan. Fx-nya sama dengan akar x, berarti f f ini sama dengan, kalau susah pakai pangkat setengah ya. Nah, berarti f absen x jadinya apa? Setengah x pangkat ini dikurangin, berarti min setengah ya, karena dikurang 1, berarti jadinya 1/2 akar x gitu. Nah, berarti ini jadinya 1/2 akar x dx gitu ya. Nah, dx kan. Habis itu ya, oh, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Ini salah ya aku baru musik. Benar ya? Oke. Nah, kan delta x ini sama aja dengan dx ya harusnya. Nah, berarti di sini ya, berarti ini aproksimasi dengan 2 ditambah, ini berarti x-nya 2 akar 4 dikali, ini kan dx-nya sama aja dengan delta x ya. Berarti 0,6 gitu. Berarti jadinya aproksimasi tentang 2 ditambah 1/4 dikali 6/10 ya. Ini kita sederhanakan dulu aja, 3, 2. Berarti jadinya ya 2 ditambah ini berarti 3/20. Ini aproksimasi tentang 2, ini berapa ya? 5 tambah 0,15 ya? 0,15. Jadinya 2,15. Berarti nanti dia aproksimasi ya, atau nilainya itu dekat dengan 2,15 gitu. Nanti kita cek juga di kalkulator apakah dia mirip-mirip atau enggak gitu ya. Nah, rupanya di nilai eksaknya atau menggunakan kalkulator biasanya ya, itu 2,1448. Nah, hampir mendekati 2,15 gitu ya. Makanya itu jadinya eh, aproksimasi itu nilai-nilai yang mendekati lah bahasanya. Gitu ya. Ini untuk diferensial dan aproksimasi. Biasanya di diferensial dan aproksimasi ini teman-teman ditanyakan tentang ya gimana caranya kita menentukan aproksimasi dalam suatu eh, bilangan atau suatu kasus nantinya gitu ya, tanpa menggunakan kalkulator atau alat eksak gitu. Nah, habis itu nanti dibuat grafik. Ya, grafiknya kalian buat aja dia dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kayak biasa. Kalau kalian bingung pakai grafik ini, teman-teman tinggal ambil ambil X sembarang, terus masukin ke fx-nya, udah jadi gitu aja. Masukin satu per satu gitu. Nah, nanti kan gambarnya akan kayak gini kan kalau akar kan gambarnya kayak gini kan. Nah, udah gitu aja. Jadi kalau 4 di sini, berarti kalau 4,6 dekat sini gitu. Jadi bahasanya gitu aja. Oke? Mungkin ya itu aja untuk materi tambahan ya di materi keempat ini. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau belum paham mungkin boleh cek-cek IG Pivot Solution juga karena banyak bahasan-bahasan materi di sana, dan jangan lupa juga belajar bareng Pivot. Mungkin sekian dari aku. Eh, Sampai jumpa di next materi dan sampai jumpa di sesi UAS. Oke? Semoga nilai teman-teman bagus untuk sesi UTS. Terima kasih. Nah, gimana nih setelah kita belajar bab 5, bab 6, bab 7, apakah teman-teman lebih mengerti pada sebelumnya? Aku harap ya, teman-teman lebih paham daripada sebelumnya sehingga teman-teman bisa mengajarkan soal-soal latihan dari bab 5 sampai bab 7 nantinya. Nah, jangan lupa nonton video luang belajar materi lain atau mata kuliah lainnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik di ujian nantinya. Sampai jumpa, pantengin terus ruang belajar dan Pivot Solution ya. See you.